أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lalu bagaimana kalau pada saat orang itu meninggal, kemudian kumpul-kumpul di rumah duka? Wa mimma yajibu tarkuhu, termasuk perkara yang hendaknya kita tinggalkan. Kalau di sini lafadznya wajib kita tinggalkan, itu adalah, ini lafadz kitab ini. Jadi memang kadang saya ketika membaca kitab begini, ya memang bunyinya begitu, saya mau bilang apa? Wa mimma yajibu tarkuhu, termasuk perkara yang wajib kita tinggalkan adalah menjauhi perkara yang diada-adakan, yakni al-istima' fil buyuti, berkumpul-kumpul di rumah duka untuk takziah. Takziahnya dianjurkan. Nah, jadi takziahnya dianjurkan untuk takziah, kemudian di situ makan-makan. Nah, jadi makan-makan ya, bukan takziahnya. Ini makan-makan, bukan takziahnya. Kalau takziahnya dianjurkan. Maka termasuk perkara yang wajib kita tinggalkan untuk makan-makan di rumah duka. Jadi datang ke rumah duka, kemudian berkumpul-kumpul di rumahnya, lalu makan-makan di sana. Malam pertama kambing pertama, malam kedua kambing kedua. Saya jadi ingat pernah ada salah seorang teman saya dulu waktu saya kerja di percetakan, itu curhat sama saya, simbahku Raono wedhusku nututi. Nah, jadi ini teman dari Gunung Kidul, dia cerita simbahku Raono wedhusku nututi. Nah, jadi karena acaranya 7 hari, setiap malam sembelih kambing. Nah, kambingnya ada 7 habis. Nah, sehingga simbahku Raono katanya wedhusku nututi. Nah, ini teman saya dulu di percetakan bilang seperti itu. Jadi ini memberatkan bagi keluarga duka, memberatkan bagi keluarga duka, makan-makan yang semacam itu. Ini termasuk perkara yang sebaiknya kita tinggalkan, kumpul-kumpul makan-makan di rumah duka. Tidak ada tuntunan, yang dituntunkan justru malah hendaknya kita meringankan orang yang sudah berduka cita tersebut, bukan malah membebani orang yang berduka cita. Maka di sini diperintahkan dalam hadis Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan, fa innahu qad atahum amrun yashghuluhum. Jadi tetangganya orang lainlah yang kemudian membuatkan makanan karena itu adalah perkara yang menyibukkan. Maka ketika ahli mayit atau keluarga mayit itu yang membuatkan makanan, fahadha makruh, maka ini termasuk perkara yang makruh, la yambaghi, yang tidak selayaknya bagi kita untuk membebani orang yang terkena musibah menurut penulis kitab ini. Maka yang dianjurkan siapa? Ayyakumal jiron, tetangganya, wal aqarib, kerabatnya. Jadi tetangganya, kerabatnya itulah yang hendaknya membuatkan makanan untuk yang berduka cita, bukan dibalik yang berduka cita malah kerepotan. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini hadis lain terkait dengan sedekah. Pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat afatasaddaqu anha, wahai Rasulullah, ibuku meninggal, apakah jika aku bersedekah bermanfaat untuknya? Maka jawabannya na'am, ya. Lalu kemudian orang ini bertanya, fa'ayyus sadaqati afdol, sedekah apa yang utama yang bisa aku kerjakan? Jawabannya sakyul ma'. Sakyul ma' itu mengalirkan air atau bikin sumur. Artinya ini sedekah jariyah. Bisa bikin sumur sesuai kebutuhan tentunya. Kalau sumurnya sudah banyak, atau seperti di Cengkiran ini yang menggali 2 meter sudah ada air, semua orang sudah punya sumur, ya tentu yang lainnya. Jalannya rusak, ngecor jalan, apalagi yang dibutuhkan.
ya saluran air misalnya, apa meneh. Itu yang bisa kita kerjakan. Lalu bagaimana kalau membacakan Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ini adalah bagian dari ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini sudah sering kita bahas, tidak saya bahas lagi. Nanti tidak diputar sama Mas Agus lagi, nanti saya dibully lagi. Ya, ya. Intinya ini bagian dari ikhtilaf di kalangan para ulama mengenai masalah membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita membacakan Quran di masjid atau di rumah, kita baca Quran sendiri, maka itu silahkan. Setelah kita baca Quran, kita berdoa, ya Allah ampuni orang tua saya. Itu boleh. Baca Al-Baqarah, Al-Imran, atau Al-Maidah, An-Nisa, surat apa saja, Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, silahkan dibaca, boleh. Setelah membaca lalu kemudian berdoa, ya Allah saya mohon kepadamu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ini, jika saya ikhlas karenamu, ampunilah orang tua saya. Itu boleh. Nah, silahkan kalau mau baca yang semacam itu. Nah, tapi terkait mengenai masalah berkumpulnya orang secara bersama-sama, maka itu tidak ada tuntunannya. Jadi berkumpulnya orang secara bersama-sama lalu kemudian menghadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, itu tidak ada tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini kita sampaikan bahwasanya ini adalah perkara ikhtilaf di kalangan para ulama mengenai masalah mengirimkan pahalanya. Tetapi memang tidak kita jumpai bagaimana dulu Rasul dan para sahabat itu bersama-sama menghadiahkan bacaan pahala ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.